tentukan langkah dalam kita bersama berkarya untuk tujuan mulia, jadi yang utama kembangkan ilmu dan budaya, wujudkan tridharma, baktiku untukku, jayalah pertiwi. Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Pada yudisium ini, alhamdulillah diikuti oleh 36 lulusan dari 4 angkatan. 4 angkatan secara bersama-sama, yaitu ada 14 lulusan dari angkatan pertama, 7 lulusan dari angkatan kedua, 8 lulusan dari angkatan yang ketiga, dan 7 lulusan dari angkatan keempat. Alhamdulillah. Dan yang lebih membanggakan lagi, yang lebih membanggakan kita semua, dari 36 lulusan ini ada 20 lulusan yang lulus dengan kualitas atau dengan predikat cum laude. 20 orang. Dan ada 14 orang dengan predikat sangat memuaskan, dengan 2 orang yang predikat memuaskan. Luar biasa. Jadi yudisium kita pada hari ini yang merupakan yudisium pertama perdana ini sungguh sangat membanggakan kita semua, terutama dari kami pengelola, Pak. Kami sangat menyadari bahwa ini semua bukanlah prestasi dari kami pengelola saja, tetapi merupakan prestasi bersama, prestasi dari kita semua. Untuk itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama sekali kepada Bapak Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, dengan kepemimpinan beliau, dengan tim akreditasi beliau yang sangat sulit, bisa memperjuangkan akreditasi Magister Manajemen Inovasi ini. Ini alhamdulillah. Yang kedua, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya ingin kami sampaikan kepada Dr. Arif Winarto, Direktur Pasca kita yang sebelumnya. Beliau adalah perintis yang merintis berdirinya program Pasca Sarjana di Universitas Teknologi Sumbawa ini. Adalah momen perdana, ya. Bapak Gubernur kita selalu menyampaikan bahwa yang berat itu justru langkah pertama. Selalu langkah pertama, dan sebuah perjalanan panjang selalu dimulai oleh langkah pertama. Inilah langkah pertama itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau boleh saya menceritakan sedikit apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita, ya, Dr. Zulkifli Mansyah, bagaimana beliau ketika di awal mendirikan UTS, ya, tidak semua orang percaya bagaimana itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil gitu, orang lain mempercayainya seperti itu. Namun dengan kekuatan tekad beliau, ya, alhamdulillah UTS bisa berdiri sampai sekarang dan mencapai kesuksesannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mendapatkan cerita karena saya melanjutkan, ya. Dr. Zulkifli Mansyah mendirikan manajemen inovasi ini bukan tanpa alasan, dengan pertimbangan yang sangat matang, di mana pada saat itu, pada periode pertama Presiden Jokowi, ada satu program mendirikannya Sains Teknopark yang kita miliki, yang ada berada di kawasan kita UTS. Kemudian dikarenakan Sains Teknopark itu kan memang harus menghasilkan produk dan inovasi-inovasi, maka diperlukan SDM-SDM yang unggul di sana. Nah, oleh karena itu dibuatlah program Magister Manajemen Inovasi. Seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa Magister Manajemen Inovasi, kalau Bapak Ibu buka website dari
Badan Akreditasi Nasional, diketik di sana manajemen inovasi, itu hanya ada satu, dan itu ada di UTS. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sama paham, apalagi sahabat-sahabat saya semua di sini pasti sudah mempelajarinya, bahwa inovasi itu adalah jantungnya sebuah kemajuan. Sampaikan bahwa ke depan minat untuk kuliah di UTS ini bukan hanya dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri. Saat ini kami membuka yang namanya program Global Ambassador Scholarship UTS GAS, yang di luar prediksi kami peminatnya itu luar biasa. Saat ini lebih dari 500 calon mahasiswa kita mendaftar ke UTS ya untuk mengikuti kuliah di sini. Berarti bukan tanpa alasan mereka mau mendaftar kepada kita, selain memang mendapatkan scholarship dari kita, selain mendapatkan beasiswa. Berarti mereka juga sudah melihat potensi yang besar yang dimiliki oleh UTS saat ini. Bapak Ibu sekalian, terutama sahabat-sahabat saya yang kemudian setelah dinyatakan ini akan menjadi alumni kami, berbanggalah menjadi alumni UTS. Alhamdulillah, minggu yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan rilis mengenai peringkat universitas. Hasilnya adalah UTS nomor 1 di Sumbawa dan nomor 2 di NTB untuk perguruan tinggi swasta setelah Umat Universitas Muhammadiyah Mataram. Umur kita baru 7 tahun, Umat itu mungkin sudah puluhan tahun ya Pak ya. Bapak dari Umat dulu ya. Karena dosen Umat pindah ke UTS. Tepuk tangan buat dosen. Pak Gubernur minta tahun depan kita harus jadi nomor 1. Allahu Akbar. Insya Allah, karena dalam selama 6 bulan ini kami melakukan inovasi. Bukan tanpa inovasi Bapak Ibu kita bisa dapat peringkat ini. Tetapi demikian, kami itu yang namanya peringkat dan lain sebagainya itu bukan tujuan kami. Tidak ada tujuan kami untuk jadi nomor 1 di Indonesia. Tidak ada. Tujuan kami adalah bagaimana sebaik-baiknya. Fungsi daripada perguruan tinggi ini adalah mencetak lulusan SDM yang unggul, yang kompetitif, yang bisa bersaing, yang bisa membuat inovasi-inovasi bagi lingkungan kerjanya, bagi masyarakat, bagi negara. Itu adalah tujuan kami. Nah, bagaimana mencapai itu semua? Kami melakukan banyak sekali inovasi. Kalau boleh kami sharing di sini apa itu inovasi yang dilakukan di lingkup perguruan tinggi. Kebetulan pengalaman-pengalaman kami selama kuliah di luar negeri, kami serap dengan baik apa yang baik di luar negeri. Kemudian ketika kami menjadi dosen di Universitas Indonesia, kami juga lihat inovasi-inovasi apa yang baik yang bisa dikembangkan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk program S1 bukan hanya di tingkat nasional tapi di tingkat global. Inovasi yang pertama adalah kami membuat yang namanya sertifikasi kompetensi. Jadi mahasiswa lulusan yang sekarang ini kita bekali dengan 3 sertifikasi kompetensi. Dan ini dilakukan oleh suatu tim yang khusus, ada asesornya, ada metodenya, ada caranya dan sebagainya. Yang pertama adalah kemampuan dia berbicara di depan publik. Itu public speaking. Jadi public speaking ini sangat diperlukan di zaman sekarang ini, era revolusi industri 4.0 ini. Namanya public speaking ini sangat penting. Yang kedua adalah kemampuan berbicara bahasa asing. Dalam hal ini memang kami fokuskan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi di program studi masing-masing. Jadi misalnya program studi teknik sipil, dia ada programnya. Kemudian teknik elektro misalnya yang saya tahu, itu adalah instalasi listrik misalnya. Jadi si mahasiswa kita itu harus betul-betul kompeten. Sehingga ketika dia lulus dan misalnya ingin bersaing dengan yang lain, itu mereka sudah dengan pede, jago berbicara dalam bahasa Inggris, dan orangnya menjadi kompeten. Inilah harapan kita semua Bapak dan Ibu sekalian.
sehingga nanti lulusan kita menjadi lulusan yang sangat kompeten. Ya, itu. Selanjutnya, sebagai pesan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian adalah duta, karena sebuah universitas itu ditunjang oleh 3 pilar. Yang pertama adalah untuk sebuah universitas yang baik ditunjang oleh 3 pilar. Yang pertama adalah dosennya, dan alhamdulillah luar biasa ini dosen daripada program Magister Manajemen Inovasi ini semua bergelar doktor, ya, yang sangat kompeten sekali. Ada Pak Kahar, Pak Saleh, Pak Putu. Itu adalah orang-orang terbaik yang kami miliki. Yang pertama dosennya. Yang kedua tentu saja mahasiswanya. Ya, mahasiswanya. Karena mahasiswanya yang aktif, yang berprestasi, itu akan meningkatkan juga peringkat dari universitas dan meningkatkan universitas itu sendiri. Yang ketiga adalah alumninya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini yang menurut saya akan lebih cepat Pak Putu. Program Magister Manajemen Inovasi ini akan langsung, mungkin sekarang predikat baik, kalau diakreditasi lagi udah langsung menjadi unggul. Saya yakin, kita doakan ya. Bukan sangat baik lagi, tapi unggul. Kenapa? Salah satunya adalah, ya, yang diukur itu adalah salah satunya berapa lama mahasiswa itu diserap oleh tenaga kerja, ya, menjadi bekerja atau punya pekerjaan atau membuka lapangan pekerja. Bapak dan Ibu semua ini kan semuanya sudah memiliki pekerjaan. Dan betul Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan laporan dari Wakil Rektor 4, peminat dari luar negeri yang ingin kuliah di manajemen inovasi itu lebih dari 100 orang untuk memperebutkan mungkin 2-3 posisi saja. Jadi sangat besar sekali minatnya. Nah, maka dari itu sebagai lulusan perdana, ini tentu sesuatu kebanggaan buat Bapak dan Ibu semua di sini, di Pulau Sumbawa khususnya dan juga seluruh Indonesia pada umumnya. Saya kira itu, saya ingin mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya. Saya ingin absen. Siapa yang pertama kali seminggu saya kesini kita rapat di pohon asem? Siapa? Nah, kita bertemu lagi di sini sesuai dengan janji saya, betul? Tangan buat Bu Emi. Bu Emi, saya berjanji sama Ibu waktu itu kita akan wisuda di bulan September. Betul ya Bu ya? Dan insya Allah kita lakukan bersama-sama hari ini. Alhamdulillah. Tentu ini berkat Bapak dan Ibu sekalian. Satu, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arif Witarto. Kalau bisa beliau diundang untuk wisuda. Kalau bisa hari ini enggak sempat datang. Ya? Pesawat yang 4. Kita tunggu ya di sini ya. Dr. Arif Witarto adalah penggagas dan juga ini. Beliau punya banyak jasa yang sangat besar buat kita semua. Itu Dr. Arif Witarto. Yang kedua, yang jelas kalau Dr. Zulkifli Mansah nggak perlu disebutkan lagi karena beliau yang inisiatornya. Dan selanjutnya, saya sangat berbangga di tengah saat itu saya sedang sulit-sulitnya ya, karena pertama itu direkturnya itu adalah Pak Andi Tirta, karena beliau kembali ke Jakarta. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Kita beri aplaus yang meriah kepada Dr. Muhammad Saleh yang dengan segala upayanya luar biasa saat ini perkembangannya. Sekolah pasca sarjana sudah sangat meningkat dan mudah-mudahan ke depan bukan hanya magister inovasi Pak, saya challenge Bapak untuk ada magister-magister yang lainnya, karena sekolah pasca sarjana itu membawahi seluruh pasca sarjana yang ada di UTS ya. Nanti bisa kita lihat yang program-program lainnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih. Ini langsung saya datangkan dari Korea Selatan. Saya bujuk dari Korea Selatan untuk hadir ke sini, lulusan terbaik dari ITB, kemudian juga sekarang lulusan S2 langsung S3 dari Korea Selatan, Dr. Ibu Diandara. Beliaulah man behind scene ya, apa yang teman-teman raih selama ini ya. Kemudian Pak Dr. Kahar, terima kasih, seorang pembimbing yang sangat luar biasa dan juga seorang penguji yang sangat kritis. Kalau diuji ya, siapa yang diuji sama Pak Kahar? Gimana Pak Kahar kalau mengajukan pertanyaannya? Teman-teman semua, teman-teman harus berbangga. Kita ini tidak main-main, tidak asal-asalan teman-teman ini dibuat selendang selempang sekarang ini. Butuh perjuangan dan pengabdian. Para sarjana, pasca sarjana yang tentu kalau saya lihat tadi dari undangan dari 36
orang. Alhamdulillah kurang lebih 10 orang adalah pegawai daripada pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah berhasil lulus untuk mengikuti yudisium ini. Tentu sahabat-sahabat saya yang saya kenal semuanya, ada yang suami istri ini Pak Rektor. Alhamdulillah. Mbak Emi tadi yang Bapak sebut memang ya gesit ya Pak, sehingga mungkin ide-ide yang disampaikan di bawah pohon asam mana Pak ya tentu akan menambah wawasan kita semua ya. Mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah sekarang, tentu dengan inovasi yang dilombakan mulai dari pemerintah pusat, alhamdulillah Sumbawa pada perlombaan inovasi yang pertama kali diikuti, Sumbawa masuk 40 besar Pak. Sehingga saya berharap kepada sahabat-sahabat saya yang nantinya akan kembali untuk menerapkan ilmu yang telah diterima, nanti akan masuk kembali ke pemerintah daerah, tentu akan membuat terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru, sehingga Sumbawa ke depan akan tetap dikenal di kancah nasional. Tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Manajemen Inovasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa semester genap 2019-2020. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dan kemudian memutuskan, menetapkan yang pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus pada program Magister Sekolah Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa semester genap tahun akademik 2019-2020, sehingga yang bersangkutan berhak menyandang gelar Magister Manajemen Inovasi yang disingkat dengan M.M.Inno. Satukan langkah dalam kita, bersama berkarya untuk tujuan mulia, jadi yang utama. Kembangkan ilmu dan budaya, wujudkan tridharma, baktiku untukku, jayalah Pertiwi. Universitas Teknologi Sumbawa, tempat kami tunas bangsa, prestasi akhlak mulia, san mandiri, rendah hati pada sesama. Alma materku tercinta, lestari. Kita sudah ditetapkan sebagai Magister Manajemen Inovasi, suatu gelar yang didamba dan diangankan untuk menggapai asa yang baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri yang telah lelah berjuang, kepada orang tua kami dan keluarga, termasuk keluarga besar Universitas Teknologi Sumbawa yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua orang yang terlibat dalam segala proses perkuliahan, gelar yang kita idamkan sejak lama, lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan menjadi role model bagi masyarakat. Satu
Tentukan langkah dalam kita bersama berkarya untuk tujuan mulia, jadi yang utama. Kembangkan ilmu dan budaya, wujudkan Tridharma. Baktiku untukku, jayalah pertiwi. UTS Universitas Teknologi